Megangnya gini aku. Bener. Sumpah demi apapun aku gitu. Emang anniversary-nya kapan? Enggak, aku tahu. Kamu nggak bisa jebak. Kamu kapan kesini? Aku jadi ingat ada yang nanya di DM. Apa? Jari kamu bakal tumbuh lagi nggak? Tumbuh. Nah, ketika aku besar, aku baru ngeh itu tuh nggak normal sama sekali. Jadi kejadiannya adalah Aku juga pernah ngalamin as a young teenager sexually harassed. jadi Diana nanya ke followersnya di Instagram. Yes. Kamu nanya apa? Aku lupa. Suruh cerita atau minta advice apa aja. Oh, jadi kita Tentang akan apa aja? kasih advice. Unprofessional advice. Unprofessional advice. Unqualified advice. Yang gampang dulu apa yang berat dulu? Gampang dulu. Tapi ini Disclaimer kita sotoy-sotoyan doang ya. yes. Ini pertanyaan simpel doang. Udah berapa lama bersama? Oh, kita. Kita kalau sama-sama udah setahun lebih. Iya. Officially pacaran ini bulan ke-12 kita. Bulan ke-11 mau ke-12. Emang anniversary-nya kapan? Enggak, aku tahu. Kamu nggak bisa jebak. 31 Mei. I know. Pertanyaannya, yang pertama. What do you think dibikin bingung sama perilaku cowok, kadang manis, kadang enggak? Jadi hot and cold. Kadang sweet, kadang minta ditampol. Ini aku dengar dari siapa ya? If they love you, they won't play games on you. Dia bakal nunjukin. Kalau they play games on you, probably. Tunggu, tapi kan Probably ini ya. aku nggak nanya kelanjutannya nih. Ya, singkat Ini doang kan. Masih PDKT, apa udah bareng? Kalau udah bareng mah. Iya, kalau udah bareng menurut aku jawabannya juga sama. If Selama belum menikah. or he love you, they will not play games on you. Selama belum menikah. Ya, kalau Masih udah dalam menikah, proses ya, pacaran pemilihan atau PDKT lah ya. Pilih-pilih lagi. Tapi menurut kamu masih worth it gak buat diperjuangkan? Seperti nanya dulu, kenapa kamu kayak gini? Menurut aku sih kayak semua harus diobrolin ya. Kalau cowoknya atau ceweknya mau sama-sama nyari jalan tengah, ya kenapa enggak? Aku mungkin, pernah nggak ya? Mungkin pernah kali ya. Mungkin sebelum pengalaman kamu, advice kamu ke kalau dia terjebak di hubungan yang sama cowok yang hot and cold. Tergantung sih, hot and cold-nya tuh like konsisten selalu kadang manis kadang enggak, atau kayak lagi ada something aja. Misalnya dia lagi banyak masalah, terus jadinya tuh kayaknya nggak lagi bisa terlalu memberikan full attention. Atau apa, atau emang dia selalu kayak gitu aja, apakah emang dia emotionally unavailable. Kalau misalnya bisa dimengerti, ya aku sih bakal ngertiin ya kalau misalnya lagi banyak masalah atau apa. Tapi kalau misalnya ternyata alasannya emang nggak konsisten aja orangnya, mungkin aku bakal mikir-mikir lagi sih. Soalnya bakal kayak gitu terus. Dan kitanya mau nerima nggak? Kalau misalnya kedepannya kayak gitu. Cuma aku ngerasa ya kalau misalnya, kalau berdasarkan pengalaman aku, itu tuh nggak yakin hot and cold itu. Kalau misalnya kadang manis kadang enggak, berarti dia sebenarnya nggak begitu yakin. Iya, aku kan waktu di awal ke kamu kan gitu juga, hot and cold. Iya kan, belum ada yakin aja gitu kita bakal pacaran atau apa. Tapi itu kan masih proses pendekatan ya. Ya aku juga pernah dengar sih kata-kata, pokoknya intinya kalau misalnya lu bingung, ini orang mau sama
Maksudnya ini orang niat apa enggak? Berarti jawabannya Probably enggak. kalau misalnya kita dibikin bingung. Kalau kita dibikin bingung, probably kayaknya dia nggak mau sama Tapi itu kalau masih pendekatan ya, kalau misalnya udah relationship kayak emang udah bareng, ya dibicarain dulu. Tuh, setuju. Sampaikan juga kali ya perasaannya ke dia gimana. Aku merasa kamu kurang konsisten. Tahu mau diapain nih? Iya. Atau ada jalan tengahnya nggak? Atau bisa dirubah nggak? Mau yang berat apa yang ringan lagi nih? Ringan lagi dulu. Ringan terus. Tapi ini tentang gym, nanyanya. Apa? Gimana caranya couple pemula biar pede pas ke gym? Biar pede pas ke gym. Aku Couple cuma bilang pemula. di tempat gym semua punya goalnya masing-masing. Nggak ada yang peduli juga. Gak ada yang peduli sebenarnya. sama lu. Seriusan mau lu gendut kayak Tapi apa aku tahu. ngerti sih sebagai Iya, aku juga dulu begitu kok. Oh, kamu Kayak feels intimidating aja semuanya gitu. kayak Apalagi orang yang kayak badannya udah jadi, udah apa, kayak wah intimidating banget gitu perasaan. Tapi no, mereka juga punya urusannya sendiri, mereka juga punya goalnya sendiri, mereka ke gym dengan tujuannya sendiri. Begitupun juga lu, mereka juga nggak peduli sama lu. Jadi ya udah datang aja ke gym, do your workout, that's it. kayak masih salah-salah awal-awal ya udah lah Ya ya, nggak apa-apa. Asal Malah kadang jangan sampai dibantuin cedera. sih. Sampai cedera. Oh iya, kadang ada yang suka ngelihat kalau kita kebingungan terus bantuin kok. Ya being respectful aja sih aku rasa. Aku Oh, dulu tuh masih jarang ya ada cewek yang latihan beban gitu. Jadi aku juga udah join gym, cuma ngikut kelas kardionya doang. Aku mau nyoba-nyoba alat tuh juga nggak berani. Karena mostly cowok semua, hampir nggak ada cewek sama sekali, apalagi kayak cewek pemula yang baru mau latihan beban tuh nggak ada. Cewek biasa ikut kelas doang ya. Iya, terus akhirnya aku kayak pengen banget bisa latihan beban. Aku ajak cece aku, which is yang ya nggak tahu Sama, apa-apa gitu, iya, kita sama-sama sama berdua pemula, nggak iya. tahu apa-apa. Nah tapi aku ngerasa buat orang yang terlalu overthinking dan malu-malu seperti aku, ada temen ya meskipun kita sama-sama nggak tahu, itu tetap feels better sih dibanding aku kayak nyoba sendiri. Kalau ada temennya. Jadi kayak looking stupid berdua itu tuh berasa meskipun ya aku yakin pasti looking stupid sih kalau misalnya kayak masih nyoba-nyoba bingung. Tapi menurut aku di zaman sekarang udah banyak banget loh. Gak bakal looking stupid banget gitu. Kayaknya kamu udah banyak tutorial di YouTube. Like your Instagram. Iya sih. It's about gym tutorial. Kayaknya gak mungkin looking stupid banget. Soalnya aku sendiri juga gitu kok. Kayak udah cari tahu dulu gitu. Menu gymnya mau apa dulu nih. Mau tadi gimana Oh terus. mungkin itu tipsnya, cari tahu dulu mau Iya, ngapain. mau ngapain dulu. Cari lihat dulu menu gymnya. tutorialnya, alat-alatnya kayak Iya. gimana, Terus gerakannya kayak gimana. lihat gerakannya kayak gimana gitu yang bener. Next. Advice, pacaran sama cowok brondong ekstrovert beda 7 tahun. Jadi yang cewek lebih tua, yang cowok 7 tahun lebih muda. Meanwhile, si cewek ini super introvert. Kamu butuh konteks lebih panjang lagi nggak? Oke, jadi dia ada begini. cerita panjangnya lah ya. Panjang, aku bacain. Aku tanya, struggle-nya biasanya apa? Jadi cowok aku tuh ekstrovert. Nah, akunya introvert. Dan dia 7 tahun di bawah aku, lumayan ya gapnya. Dengan perbedaan usia dan sifat itu tuh suka bikin berantem kecil. Misalnya abis nge-gym dia misalnya abis nge-gym dia asik ngobrol ketawa ketiwi sama teman-temannya, sementara aku nggak bisa masuk ke obrolan mereka. Karena aku lebih suka ngobrol sama orang yang nyambung dan in small circle aja. Ya sama sih, aku juga kayak gitu. Itu kadang jadi problem karena aku ngerasa aku dicuekin dan dia jadi mikir, ya lu join lah kalau misalnya gue lagi ngobrol-ngobrol, jangan kayak orang ansos. Nah, terus aku tuh udah di fase relationship yang maunya santai aja. Maksudnya ya udahlah kita quality time, nggak usah yang hedon atau nongkrong seharian gitu. Sementara dia masih suka yang kayak gitu. Jadi bentrok. Nah, gimana tuh cara menyatukannya biar nggak perengat-perengut mulu kita berdua? Tergantung sih, udah dibicarain belum? Tetap komunikasiin dulu sebenarnya. Dibicarain dulu, jalan tengahnya gimana. Aku merasa kayak gini, menurut kamu gimana?
Tapi kalau dengar dari ceritanya kayaknya udah dibicarain. Iya sih pasti. Terus cowoknya malah bilang kayak, ya udah kamu ikut ngobrol lah. Masa ansos? Kalau menurut aku, either kamu mau terima dia dengan dia Tanda begitu, kutip apa adanya apa ya. adanya, atau ya kamu ya nggak cocok aja gitu. Kalau menurut aku ya, karena kan dari awal udah kelihatan nih perbedaannya Iya. apa. Tapi ini sih kayaknya bukan dari umur ya permasalahannya itu. dari Permasalahannya tuh lebih dari Orangnya. yang satu ekstrovert, yang satu introvert. Apa bisa nggak kalau misalnya cowoknya lebih muda, dia jadi kayak lebih susah buat ngertiin ceweknya, like susah buat jadi the bigger personnya. Kayak oh ya udah cewek gue butuhnya ini. Gimana menurut kamu? Itu bisa nggak dari umur? Kalau dari umur, Kayak cowok, nggak tahu ya. Aku ketemu cowok yang jauh lebih tua aku aja lebih banyak yang nggak dewasa sih. menurut aku enggak sih, nggak dari umur ya. Iya kan, nggak dari umur. Kalau dari pengalaman aku nih, aku pernah pacaran, Sama social butterfly. enggak gini-gini, mungkin agak beda konteksnya. Iya. Cuman tuh kayaknya ada benang merahnya. Jadi dia tuh baru pertama kali pacaran. Jadi karena baru pertama kali pacaran, dia ini tuh masih pengen hal yang menye-menye. Contoh. Dia masih ke hal menye-menye kayak kalau ditanya tuh makanya, hari ini mau ke rumah aku nggak sayang? Oh, Kalau ditanya maunya gitu. Kalau aku nanya misalkan, hari ini mau ke rumah nggak? Dia kayak, tapi menurut aku ini salahnya di kamu sih. dengerin dulu. Oh, ini kamu nggak lebih bilang, muda ya? Aku nggak bilang aku benar. Ini kamu lebih muda ya posisinya ya? Dengerin dulu. Dia tuh masih begitu, masih kayak, Aku masih juga suka. kayak gitu. Iya, iya. Aku Dia tuh diam. masih suka yang menye-menye. Sedangkan aku tuh kayak, aduh, I'm so tired. Udah gak mau yang gini-gini lagi. Udah bisa gak sih yang serius-serius aja gitu. Yang udah kita santai-santai aja, bisa gak sih? Kayak, ini mau coba tempat viral. Aduh, udah males lah. Gak usah. Nah, tapi at the end of the day, aku realize bukan aku tidak mau karena aku udah capek sama itu semua. Tapi aku realize ternyata aku gak sayang-sayang banget ternyata sama dia. That's sad. Makanya aku nggak mau nurutin menye-menyenya dia, aku nggak mau nurutin dia mau ke tempat viral. Tapi pas ketemu kamu, it's a whole different story gitu, kayak menye-menyenya kamu aku ladenin, kamu suka jalan-jalan juga aku ladenin jalan-jalannya. Jadi kalau dari pengalaman aku rasanya kayaknya nggak sayang-sayang amat, tapi I'm sorry. Tapi ini pengalaman aku aja ya. Mungkin nggak sayang-sayang banget ke lu, jadinya. Jadi nggak mau Iya, nggak kayak mau merubah. nurutin. Iya. Nggak mau nurutin. Buktinya kayak aku ke kamu aja tuh, aku berusaha gitu nurutin. Pengen kamu seneng. Padahal kan permintaan aku nggak banyak gak sih? Iya. Iya, pengen kamu seneng, makanya aku turutin gitu. Thank you. Jadi menurut aku gitu. Iya, kenapa kamu turutin aku? Ya itu simpel, kayaknya aku pengen ngeliat kamu happy gitu. Oh, that's cute. Jadi intinya jawabannya apa nih? Dibicarain. Kalau udah dibicarain, lagi. Mas, ya perlu kesabaran sih memang. Kayaknya harus cari jalan tengah. Kalau dia nggak mau cari jalan tengah, ya either kamu harus terima perbedaannya itu, tolerate perbedaannya, compromise perbedaannya. Gitu. Atau kalau kamu nggak bisa compromise ya bisa dijadikan pertimbangan kalau misalnya masih masa-masa pendekatan. Jadi pertimbangan buat download Bumble lagi. Sesat! Kamu terlalu sesat. Tapi kita kan sama-sama introvert. Meskipun aku jauh lebih ansos dari kamu sih. Enggak nah. Apa? Kamu gak jauh lebih ansos dari aku. Aku lebih socially awkward jauh gak sih dari kamu? Kita introvert but in different way aja introvertnya. Kamu tuh have a lot of friends. Bisa dihitung dengan jari gak sih temen yang aku regularly ketemuin? Itu kan belum tentu sebulan sekali loh. Kalau aku? Apa? Aku? Kamu banyak
Meskipun nggak deket, tapi kamu banyak like kenalan di gereja, di Oh ya iya, tapi kan nggak ada yang teman-teman di regularly jalan. kantor. Kamu kayak misalkan kamu pengen jalan, kamu ada kayak chat Oh, dia kalau gitu. kalau ini kesini sama ini. Aku nggak ada kan, kayak free time aku ya playing games at home. That's it. Kayak teman deket aku udah pada married, udah ada yang di luar Jakarta. Ya intinya kita nggak ada yang lebih Nggak, introvert gini. gitu. Maksud aku nggak ada yang lebih introvert. Kamu kan kerjanya kan masih di kantor. Ya, masih ketemu orang. Kamu masih ketemu orang-orang terus. Jadi tuh di saat kamu udah kelar itu, kamu jadi nggak mau sama orang lain lagi. Oh iya. Sedangkan Make kan sense, aku make sense. kerjanya di Make rumah. Make sense. Aku like all the time sendiri gitu, mostly. Cuma sama Dan orang aku- rumah kamu aja. Iya, pas aku hangout sama teman-teman aku itu udah kayak sebagian waktu yang kecil banget, Oh iya, cuma make sense sih. sebulan belum tentu 2 kali loh, palingan sebulan sekali. Iya, kalau dihitung berarti aku ketemu orang ya tiap hari kalau di kantor ya. And I'm tired of it. Jadi kalau bisa udah cukup Make small talk. weekendnya gak usah ketemu Aku sama. kayak lebih nggak bisa make small talk. Ya, itu bener sih. Kayak day to day conversation aja aku kayak nggak tahu mau nanya apa seansos itu. Kalau nge-gym kayaknya kalau nggak ada yang approach kamu Nggak jadi ada, nggak ada. Aku tuh masih kayak, bro ngangkatnya berat banget. Terus bisa kenalan gitu. Nggak, aku Aku nggak masih bisa bakalan, gitu. aku nggak bakalan nyamperin duluan. Aku nggak bakalan ngajak ngomong kalian. Iya sih. Aku sangat-sangat unapproachable. Oke. Kamu lebih introvert, Yuen. Oke, terus kamu lebih introvert, kita sama-sama introvert. And Iya, jadi kayak nggak ada problem yang kayak yang satu kayak, pengen nyari Iya, energi kayak di dia luar ini. teman-teman gitu. Iya sih. Iya kan? Nah kan kamu udah pernah tuh sama yang berlawanan, sama yang social butterfly. Kamu ngerasanya gimana? Jujur sih, capek. Mm-mm. Tapi karena akunya introvert, Mm-mm. aku kadang jadi seneng kalau dia pergi sama teman. Oh justru kamunya nggak, malah jadinya kamunya nggak ikut nih. Iya, jadinya akunya tuh kayak, ini me time aku gitu. Oh. Karena aku sama dia udah kayak ketemu tiap hari juga kan, aku antar jemput dia gitu. Terus jadi saat dia pergi sama teman, oke, ada orang lain yang ngehibur dia, oke. Ini saatnya gue me time. Gitu aku dulu. Ya, terlalu sering ketemu banget kali ya. Mm-mm. Terus kita juga orangnya beda. Mm-mm. Terus jadi kok pas dia nggak ada, jadinya aku kayak, ini buat relax time aku. Sekarang gimana kalau misalnya lagi nggak ada aku? Karena aku chat terus. Kamu kapan kesini? Karena aku lagi Kamu buntung. bukannya jadi Kamu kapan kesini? Aku jadi ingat ada yang nanya di DM, Apa? jari kamu bakal tumbuh lagi nggak? Tumbuh. Kan aku kayak cicak. Enggak guys, kalau jari udah diamputasi itu nggak bisa tumbuh lagi ya guys. Ya, selamanya bakal cacat. Jari kaki aku akan 3 selamanya. Kaki kanan ya, jarinya bakal 3. Cuma ini doang, yang ini hilang. Nggak bakal tumbuh. Iya. Udah, aku udah kasih tahu. Either lu Kamu harus compromise, terima ya compromise. sama sifatnya. Kalau diomongin udah nggak berubah Iya. juga ya. Atau ya kalau nggak bisa compromise ya aku rasa. Aku agak sedikit bisa relate sih sama masalah yang berulang terus. Jadi mantanku tuh ekstrim banget introvertnya. Sebenarnya aku ngerasa ini udah bukan ada hubungannya sama introvert lagi sih. Dia tuh jadi nggak suka jalan-jalan. Oke. Tapi lumayan ekstrim, aku ngerasa dia nggak suka jalan-jalan ya. Dia tuh prefer di rumah, nggak ngapa-ngapain, nonton, main game, kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Ya udah rebahan aja. Sedangkan aku tuh maunya kalau weekend ada kegiatan, Jalan. kayak kemana kayak nyobain restoran baru atau ke tempat-tempat yang aku pengen coba gitu. Nah itu nah. Setelah aku bilangin berkali-kali,
kenapa sih kok kalau weekend kita nggak kemana-mana terus, aku bosen dan lain-lain gitu. Kayak dari diomongin dari yang baik-baik sampai udah nggak Tantrum. baik-baik lagi, sampai iya, Jalan-jalan. Udah sampai aku memilih untuk tantrum like a child. Tantrum like a child. Having a mental breakdown. begitu. Dufan. Gitu nggak? Karena saking aku gak diajak jalan-jalan sampai nangis kan, kayak kenapa sih kamu cuma ngajak aku ke sini aja, kayaknya berat banget. Kayak bocil banget ya. Kalau dilihat-lihat. padahal mah- Saking gak pernah diturutin Iya, ya. ngerti. Oke, akhirnya kan dia ya kasihan dong sama aku jadinya. Jadinya tuh kita ceritanya mencari jalan tengah. Jadinya jalan-jalannya nggak seminggu sekali karena dia capek. Karena 2 kan dia minggu sekali. mageran. Jadinya 2 minggu sekali. Tapi Oh gitu. iya, Oh, ada jalan tengah gitunya. Oh, aku baru tahu kayak detail ini. jadinya seminggu 2 2 minggu sekali. Iya. Tapi di setiap yang seminggu nggak ngapa-ngapain itu, aku bosen banget. Saking bosennya aku bisa, biasa kan cuma main ke rumah dia doang kan, nggak ngapa-ngapain, ya itu nonton. Saking bosennya aku sampai sakit kepala loh guys. Aku kayak sering banget lagi nggak ngapa-ngapain sama dia, terus tiba-tiba aku sakit kepala. Tapi nah, Saking bosennya. aku sama percis kayak dia nah. Apa? Oh oke. Tunggu, ada satu detail lagi. Apa? Giliran udah the week kita jalan-jalan, aku ngerasa dia tuh matiin mood aku banget. Mukanya nggak niat. Kayak kalau bisa tuh nggak jadi. Misalnya aku lagi siap-siap, yang namanya cewek siap-siap kan suka lama. Jadi nggak nih? Iya. Jadi nggak nih? Nggak jadi ya? Gitu loh. Ya, Kayak bikin males sih, bete. males, Iya. Bikin bete. Terus ntar pas udah di sana, misalnya tempatnya outdoor. Terus dia kan princess, takut hitam, takut panas. Ya kan, jadi aku tuh dia kayak ngeluh, aduh panas ya di sini ya. Gitu, jadi ya aku jadi nggak mood dong. Jadi tuh giliran dia udah turutin, bete. Kesel kan? Iya. Ya jadi aku agak sedikit relate sih sama, ya cuma ya itu, kalau misalnya aku mau lanjut sama dia, kayaknya aku mesti tolerate kalau kita bakal lebih sering, bakal jarang banget kemana-mana gitu. Soalnya dia bener-bener gak suka jalan-jalan. Sedangkan kamu prefer di rumah juga kan. Tapi kamu kalau misalnya jalan-jalan gitu, kamu gak protes, capek lah, Ah, enggak lah. panas, lama. Ya, aku persis kayak dia kok. Aku prefer kayak, nah di rumah, pesen GoFood, nonton, main Boring. game. Bosan. Tapi kan aku kan Oh itu sih intinya, kayak harus cari jalan tengahnya ya. Kayak misalnya aku kemarin kan nerapin, kita cari jalan tengah. kadang nongki, kadang jangan dong gitu. Tapi ternyata aku Lately fine with it ya. semenjak aku masih belum bisa jalan. Ternyata aku tuh bosen bangetnya itu bareng sama dianya. Karena orangnya. Karena orangnya. Bukan. Kayak seharian bareng sama kamu gak ngapa-ngapain, ternyata aku juga gak apa-apa gitu. Nah, kita Aku kerja kayak masing-masing. kirain aku yang harus jalan-jalan terus setiap minggu. Enggak, aku juga udah Ternyata takut sih enggak. lately kayak kamu gak mau jalan sama teman kamu atau gimana semenjak aku lagi belum bisa ngapa-ngapain gitu. Oh. Ternyata kamu, Kalau aku mau pasti aku ajak temen aku kok. iya kamu nggak terlihat craving pengen jalan gitu. Jadi dia cerita. Aku mau cerita, mungkin kalian bisa kasih advice. Aku cewek, punya mantan cuma 2. Dia sekarang umur 30 tahun dan lagi in relationship. Nah, kedua mantannya ini menikah in the relationship next after me.
Jadi kayak kedua jadi mantannya pas putus, dia in menikah sama relationship cewek nggak yang lama, setelah iya, dia. nggak lama dia nikah sama cewek selanjutnya gitu. Iya. Terus dia bertanya kayak kebetulan nggak ya? Ini sifat alami bawaan cowok ya, Mm-mm. kayaknya. Mm-mm. Ada yang namanya toxic cap Teori. theory. Cowok itu bakal menikah bukan karena dia ketemu pasangan yang pas, Yang pas. tapi ketika Dia udah siap. Iya, karena kesiapan. Jadi kalau misalnya dia kebetulan siapnya pas di cewek yang setelah kamu, ya dia bakal nikah nikah sama sama dia. yang itu ya. Kalau kamu gimana? Tapi kalau aku pikir-pikir sih bener juga ya. Cowok kan kayak Harus provide. iya, goalnya itu financial gitu. Mm. Goalnya uang. Kalau cewek kan goalnya umur gitu kan. Mungkin aku kalau sebagai cewek ya, misalnya mantan aku nih lebih dari satu, kok setelah aku tiba-tiba dia nikah sama cewek yang berikutnya gitu, yang berikutnya setelah aku, mungkin aku bakal merasa kalau aku bisa ada perasaan apa ada yang kurang ya dari gua, apakah Sampai saya tidak ini. Kayak jawaban enggak sih? Iya, tapi kan bisa ada perasaan Rasanya kayak gitu. gitu dong kalau Iya, misalnya ngerti. kejadian lebih Ngerti. dari sekali kalau aku ya. Ngerti sih, ngerti. Tapi menurut kamu Iya, gimana? menurut Gak ada aku sih gitu, kalau hubungannya? cowok itu kalau di pernikahan kayaknya goalnya itu financially stable. Sedangkan kok cewek kan umurnya kan, Mm-mm. kayak dia ada certain umur yang kayak segini, umur segini harus nikah. Kok cowok kan mana ada, nggak ada gitu. Kok cowok adanya, gue punya duit segini terus nikah, udah bisa beli Targetnya tuh rumah, udah lebih punya ke mobil gitu. finansial dibanding Iya, materi. umur. Targetnya lebih ke materi, sedangkan kok cewek kan umur gitu. Jadi aku rasa ya, Tunggu, mesti diperjelas. Masalah kalau cewek umur seakan-akan kayak ada targetnya, bukan itu ya guys maksudnya. oke, Kayak jelaskan. bukan kayak ada Cewek harus batas nikah teratas di tuh umur segi. berapa Iya, gitu. bukan. Enggak, tapi kan emang maksudnya kayak biological lebih ke kan cewek kan kayak ada umur berapa dia sehat untuk ngerasa punya anak. iya siap atau untuk iya kan, ada sampai umur berapa kayak udah deh jangan hamil lagi. Maksud aku tuh secara alami aja, iya kan, ada batas umur berapa kamu boleh punya anak gitu. Masih aman punya anak, nggak ada resiko apa-apa gitu. Bukan kayak standar sosial ya, umur segini harus merit, nggak, maksud aku gitu aja. Sedangkan kalau cowok kan nggak ada alarm naturalnya itu, nggak ada alarm umurnya yang harus umur berapa dia bisa punya anak, kan kayak cowok masih bisa sampai membuahi tua aja banget gitu. masih bisa terus ya. Jadi kok cowok kayak Bertambah itu nggak ya, low quality semakin tua cowok. spermanya cuma gitu. Kosong. Iya gitu. Jadi kalau menurut aku bukan salah dia sih. Kalau menurut aku ya emang Kebetulan siapnya. aja si cowoknya tuh pas after elu tiba-tiba dia siap financially buat langsung lanjut ke jenjang selanjutnya. Kalau menurut aku sih gitu. Aku juga baru denger sih taxi cab teori dari kamu. Taxi cab teori. Jadi kenapa taxi cab? Iya, kenapa taxi cab? Mobil taksi. Kenapa? Aku lupa lagi. Iya, kalau taksi kan ada lampu yang nyala gitu kan. Lampunya nyala ya. Kalau misalnya lampunya mati, kan dia nggak bisa nerima customer. Iya, kalau lampunya mati kan mau kamu giniin juga dia nggak bakal berhenti gitu loh. Tapi kalau nyala kan artinya dia available gitu. Bakal gitu. membawa bawa customer. Customer di saat dia available. Iya, taxi cab teori. Begitu guys. Tuh. Enggak, bukan salah lu. Next. Ini terakhir terberat. Gimana cara menghilangkan trauma karena pelecehan? Ini kita berdua pernah mengalaminya. Iya. As a child. Enggak, yang teenager kali ya? Teenager. Kalau aku itu copingnya itu ketika waktu Oh itu. ya guys, by the way, bukan cewek doang ya yang bisa jadi korban pelecehan, cowok pun juga bisa.
Ini aku baru cerita aku jarang banget cerita sama orang karena pada saat itu Tapi mantan-mantan kamu tahu nggak? tahu nggak ya, lupa aku. Oh. Ini kejadian waktu aku SMP, yes, ya SMP, kayaknya SMP deh, SMP apa SD, SMP lah. Aku nggak cerita ngomong ke banyak orang itu karena Malu. bukan karena malu, tapi sekeliling aku nggak ada yang anggap kejadian itu tuh aneh gitu. Nggak ada yang anggap kalau kejadian itu tuh harusnya Sebuah nggak terjadi. pelecehan. Iya, sebuah pelecehan. Bahkan aku ngerasa kayak mereka leaning ngedukung pelaku. Jadi pada saat itu aku pun karena aku masih kecil, aku juga ngerasa kayaknya aku frustrasi sendiri dan aku ngerasa lama-lama jadi karena orang-orang leaning towards ngedukung si pelaku, jadi aku ngerasanya kayak berarti normal. Nah ketika aku besar, aku baru ngeh itu tuh nggak normal sama sekali. Jadi kejadiannya adalah dia ini guru sekolah minggu. I'm Christian, jadi dia adalah guru sekolah minggu aku. I love playing games. Dia suka ngajakin aku main game ke warnet bareng, terus pulang dari warnet ya ke rumah masing-masing. Terus dia baru beli komputer baru yang bisa mainin gamenya. Tapi menurut aku dia luring you aja itu udah salah banget sih. Iya kan? Kayak seakan-akan ngiming-ngimingin kamu biar main sama dia. Iya. Itu udah aneh banget menurut aku. Terus dia Karena kamu nggak sepantaran kan umurnya sama dia. Enggak. Dia Dan kalian berdua tuh aneh banget menurut aku. Kecuali kayak kamu bertiga minimum atau berempat tuh nggak aneh. Kayak iya bareng berdua doang, gitu. berdua. Mainnya berdua doang. Cuma kan kamu waktu itu masih polosan aja ya. Iya aku Taunya cuma ya udah ya main bareng gitu. bareng sama Iya. with Ini- your bro. Iya bro. Gamenya World of Warcraft waktu itu. Jadi main game ini terus tiba-tiba karena kita sering main ke warnet bareng, terus dia beli komputer yang bisa main game itu. Jadi ayo nginep ke rumah, main game di rumahku. Oh iya rumahnya deket kan. Yang nginep lah, pengen main aku, pengen lanjutin game yang aku mainin. Terus pas nginep main sampai malam, dia itu kasurnya gede jadi kita tidur ya. Namanya cowok sama cowok. Cowok ya. Ini cowok loh guys. Oh iya, Aku lupa ngasih dikasih detail. tahu cowok. Cowok, guru sekolah minggu aku cowok. Jadi ini cowok ke cowok guys. Iya, aku bocah umur segitu tidur bareng di kasur ya udah cowok sama cowok ini kan ya nyatanya nggak ada pikiran bakal ngapa-ngapain gimana nggak ada sama sekali pikiran gitu tuh. Pas lagi tidur aku ngerasa pantat aku dipegang-pegang. What? Iya, pantat aku dipegang-pegang. No. Seriusan. Ya berarti posisi tidurnya pantat aku ngadep dia ngadep ke pantat aku. Pantat aku dipegang, terus aku ngerasa ada yang aneh. Karena ada yang aneh kan pantat aku defenseless tuh kan. Karena gulingnya ada aku peluk nih. Jadi aku ngadep ke dia. Ngerti nggak? Jadi ada pada depan nih sekarang. Tapi aku jadi nggak defenseless dong. Karena aku ada guling yang nutupin badan aku. Aku ingat banget gulingnya dipindahin pelan-pelan sama dia. Dia mau megang kemaluan aku. Aku masih ingat detail di kepala aku begitu. Terus aku bangun. Dia nanya, kok bangun gak tidur lagi? Aku bilang, enggak, aku gak mau tidur. Terus aku, I don't know what happened. Aku gak tahu apa yang terjadi. Terus aku lanjut main di komputernya dia. Nah di komputernya dia, kamu tahu kan zaman dulu orang-orang pakai Mozilla Firefox. Aku sampai masih ingat banget. Terus homepage-nya di Mozilla Firefox itu Google. Terus langsung ada search bar-nya. Aku mau klik di search bar-nya. Baru aku klik search bar-nya, yang dicari dia itu adalah gay kids. So he's a gay and a pedophile at the same time. Oke. Kalau nggak salah abis itu aku udah main sampai pagi. Karena dia orang gereja ya aku kenal sama mamanya tuh turun ke bawah. Oh di rumah itu ada mamanya juga? Ada mamanya. Terus aku turun ke bawah, Tunggu. mamanya Berarti pas ngasih kamu bakmi. SMP itu dia sekitaran umur berapa? Udah lulus kuliah dia. Oh kayak 25 gitu lah ya sekitarannya. Iya, sekitar segitu. Terus mamanya ngasih bakmi, terus aku minta antar pulang gitu. Terus ya aku ceritain ke orang tua aku kayak, karena dia orang gereja, dia pelayanan,
aktif di gereja. Terus jadi kayak dia kayak udah jangan kasih tau orang-orang nanti. Kesannya Malah- tuh gitu, kesannya kayak jangan kasih tau orang-orang nanti. Message yang kamu terima. Iya, jangan kasih tau orang-orang nanti malah jadi ini. Kesannya tuh gitu, aku ngerasa gak dibayar di mana-mana. Terus pas gede, aku ngerasa outputnya ke aku adalah I'm sorry to say this, kayak aku jadi agak benci sama kaumnya dia gitu. Dan aku marah banget. Meskipun sebenarnya ya nggak semua orang kayak gitu. Iya. Cuma karena kamu punya trauma itu. Kalau ditanya copingnya gimana, kalau aku punya pilihan ngomong sama orang yang bisa ngertiin aku, mungkin itu ngebantu aku banget pada waktu itu. Tapi karena pada waktu itu nggak ada, it's hard for me to juga gitu. Jadi kalau bisa sih seek help ya. Apalagi ada zaman sekarang tuh udah melek gitu. Hal-hal begituan. Kok zaman aku kan dulu gak melek sama sekali gitu. Tell someone. Tell someone, seek help. It's a brave move menurut aku. Kalau kamu udah berani nyari pertolongan ke orang. Seek help, kasih tahu someone. Iya, kalau menurut aku. Kalau misalnya bisa tindak lanjuti. By the way, orang ini masih jadi guru sekolah minggu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Mungkin korbannya udah ada lagi yang I don't know lain-lain. korbannya udah ada lagi apa belum. Aku nggak mau judge dia sekarang. Tapi kalau aku bisa jadi korban, probably anak lu juga bisa jadi korban gitu. Aku juga pernah ngalamin as a young teenager sexually harassed. Kamu Jadi dapat intinya sexual harassment dari cowok yang pada saat itu jauh lebih tua. Udah. Oke, kita nggak usah gali lebih dalam lagi lah. Oke, kan ini pertanyaannya gimana cara menghilangkan trauma. Oh, Berarti menghilangkan ya? menghilangkan trauma. Dan aku ngerti kayak perasaan itu. Oh, kamu gimana ngilanginnya? Cara ngilanginnya ya? Yang pasti pertama, si korban harus tahu kalau itu bukan salah mereka. Bukan karena pakaian yang lu pakai, bukan karena apapun itu, tapi emang Orang itu jahat ya? orang itu emang jahat aja. Dan harus tahu meskipun kayak kita udah pernah dilecehkan, itu nggak membuat kita jadi less than. Kayak nggak menurunkan value kita gitu. Setuju Karena aku banget. pernah ngerasain aku kayak jadi rendah diri banget. Kayak berasa apa ya, nilainya lebih rendah kali ya dibanding orang lain. Karena aku carrying a lot of shame. Apa tuh bahasa Indonesianya? Hal yang memalukan lah ya. Iya. Kayak aku merasa aku Udah punya malu-maluin gitu. masa lalu yang kayak memalukan. Jadi ya itu kenapa aku memilih like cowok-cowok yang sebenarnya aku bisa deserve better, tapi aku milih mereka karena aku ngerasa aku nggak berhak dapet yang lebih baik dari ini gitu. Selalu kayak gitu. Dan mungkin cara menghilangkannya ini ngeselin sih, cuma aku berdasarkan pengalaman aku, pernah gak sih denger kata-kata time will heal most anything. Most anything ya, emang gak semuanya sih bisa disembuhkan dengan waktu. Cuma aku ngerasa ya itu, lama-lama bakal better aja. Tapi sambil membenahi diri kali ya. Maksud aku gini, kan aku ngerasa waktu itu rendah diri. Aku kayak berusaha gimana nih cara biar aku bisa jadi lebih pede, bisa kayak jadi cewek yang lebih bervalue, dan kayak Enggak. What with your face? Gak apa-apa. I'm proud of you. Oh, don't pity me. No. Oh. Proud of you. Ya. Sama apa ya, memberikan affirmation ke diri sendiri kali ya. Kalau like
You deserve all the best thing in life. Yes. Meskipun Apa yang udah terjadi nggak merasa ngebuat udah lu lebih rendah dari siapapun. Itu bukan kesalahan lu, bukan kesalahan baju yang lu pakai, bukan kesalahan sifat lu atau apapun. Itu pure kesalahan orang yang itu. melecehkan. Iya. Pure aku bilang kesalahan orang melecehkan. Aku ngerasa kayak kepercayaan diri itu buat banyak orang hal-hal yang kayak emang udah mereka ada aja gitu. Cuma buat aku tuh kayak Hal yang kamu berat banget ya. Karena aku carrying a lot of shame. Pada saat itu kamu ngerasanya you carrying a lot of shame kan? Aku nggak ngerasa justru pada saat itu. Pas udah berlalu aku baru ngerasa baru sadar, oh kenapa ya dulu gue nggak kayak gitu. Oh ternyata karena Kamu aku carrying ngerasa, a lot of shame. iya aku ngerasa kayak aku nggak deserve atau berhak buat dapetin cowok yang baik. Kayak udah ada yang mau sama aku aja syukur gitu. Rasanya kayak gitu, enggak guys. Dan mungkin aku ngerasa aku takut kalau misalnya aku cerita ke pasangan. Ya misalnya contohnya kayak waktu itu aku ke kamu gitu. Aku takut kalau misalnya cerita bakal nggak diterima gitu. Tapi enggak guys, the right one will understand. I feel sorry I'm mad for you. Mad marah. Really, really mad Angry. for the person. Dari kamu. Aku mau simpulkan. Kalau Iya, jangan merasa lebih rendah. dari siapapun, terus naik Yang tingkatin terjadi value. itu bukan salah elu. Fokus ke memperbaiki, seakan-akan tuh kayak ada yang rusak ya. Mengupgrade. Iya, upgrade. Be the best version of yourself. And I'm sorry it happened to you. I'm sorry it happened to you. Ada yang bilang kecelakaannya, ganti topik ya guys, ngomong-ngomong. Kecelakaannya sama persis kayak dia tapi udah Kecelakaan ini. Iya, kecelakaan kaki. Sama kayak dia, terus sakit banget nahan masa sembuhnya, semoga lekas pulih. Thank you. By the way, orang ini juga amputasi tapi satu jari yang di tengah. Amputasi 2 jari dengan kondisi kaki aku hancur. Kulit kebuka, tulang kelihatan semua. Terus fracture, wah tulang udah hancur juga. Oh by the way, dia ini kecelakaan terus yang patah tuh satu jari kaki yang tengah. Terus karena dia maunya, ya pasti maunya jarinya tetap utuh nggak sih? Dia jadi tetap nyoba sambung dulu, ternyata nggak bisa. Jadinya ujung-ujungnya tetap diamputasi. Dipotong yang tengah. Aku juga ditawarin Jadi buat disambung dulu. Feel your pain. Ini ditawarin waktu dioperasi, di ruang operasi tuh dokternya nanya, ini patah yang 4 jari ya, guys. 4 jari. Kalau aku jarinya bukan 4 patah sih, udah mau copot ya. Wah, aku itu udah nggak karuan sih. Terus jarinya masih aku emang pengen mengenal kamu luar dan dalam, tapi aku nggak menyangka aku bisa sampai ngelihat tulang-tulangnya juga. Soalnya pas kecelakaan Diana datang dan Diana lihat secara live gitu jari. Dan aku dalam hati aku kayak gini, reaction aku, what the fuck? Cuma di depan kamu kayak, you're gonna be fine. Iya. Dalam hati aku, my love, kok coba gitu-gitu doang. No, it's not. It's fucked. No, it's not fine. It's not fine. Tapi Look aku at kayak, my toes. you're gonna be okay. It's fine. Gila, aku udah pikir, gue cacat sial. Gue cacat, gue gak bisa squat lagi, aku yang mikir gitu. Ya itu reaction aku yang aslinya, what the fuck? Pas kamu lihat kaki aku. Iyalah. Ya kan itu hancur. Tapi kan aku gak boleh nunjukin ke kamu dong. You're gonna be fine. I'm here, my love. Hancur aku ngeliat kaki aku. Terus orang-orang juga udah astagfirullah semua yang lewat. Yang ngeliat aku. Masya Allah udah nyebut semua orang. Tapi pas ada aku, itu soalnya udah rada berlalu ya. Iya. Pas aku datang itu udah agak lama kamu di situ. Iya kan setengah jam nungguin
Hampir 1 jam itu Iya. aku baru datang kayaknya. Terus ya, wah darah aku keluar, terus aku cuma menggigil dong. Nggak tahu, itu pertama kali aku baru tahu kalau Rasanya menggigil kayak gitu. enggak, ternyata kalau keluar banyak darah tuh bikin menggigil. Hmm. Aku bener-bener ngerasa dingin banget badan aku waktu kecelakaan. Tapi sebelumnya kamu pernah menggigil gak? Pernah kalau Yang lagi parah. demam. Pernah lagi aku menggigil parah. Pernah? Pertama kali nonton bokep. Sumpah nah, Serius? satu badan aku. Kenapa? Karena aku udah cerita. Kamu takut? Kayaknya iya deh. Di HP. Megang kayak gini aku. Bener? Sumpah demi apapun aku gitu. Nonton bokep. Beneran, aku gak bohong. Kamu harus masukin. Iya, lucu. Disclaimer. Kalau misalnya kamu masih di bawah 21 tahu kalau di Indo Iya, batasnya. 21 ya. Kalau misalnya masih di bawah 21 tahun, skip aja ya, guys. Untuk yang episode ini. Sebenarnya nggak parah-parah banget, cuman ya. Terus gimana kelanjutannya? Apa? Kamu tetap nonton lanjut. Ya karena penasaran aku nonton lanjut, cuman nggak sampai habis. Soalnya Kenapa? karena aku penasaran ya aku nonton. Setengah. Cuman Udah ngeliat apa aja? nggak tete. Terus Wih, HP Nokia. Saya lihat ada yang bangun nggak? Itu tengah malam soalnya. Tidur sama orang tua. kamu Iya, makanya aku gemeteran. Aduh. suaranya kamu kecilin apa gimana? Matiin lah. That's what I did. Itu kamu peraga ini lebay apa beneran? Beneran aku begitu. Lagian kamu nontonnya kenapa di kamar bareng sama orang tua? Kayak it's the only chance. Segitu dulu ya episode hari ini. Segitu Iya, episode maaf hari ya kalau misalnya advice-nya nggak ada yang berguna-berguna amat. ini. Karena we are unqualified, of course. We are not a professional. Tapi kalau ada yang mau cerita lagi boleh loh. DM ke diana.nana.id di Instagram. Jangan lupa subscribe, Ya. like this video, Please subscribe. sama kalau Oh, Spotify, itu apa ya? Spotify itu di rating sama di follow. Rating and Kasih follow rating. Spotify. Makasih udah denger ya, udah nonton kita. Thank you. Bye bye. Komen.